Bab 17. Jangan membuatku sakit kepala. Kalau memang aku harus kehilangan mahkotaku malam ini, demi menjauhkan Finley dari Jero, aku akan melakukannya dengan rela. Batin Gianni. Tangan Arnold perlahan menurunkan penutup aset Gianni. Gadis itu memejamkan matanya saat dirasanya tangan Jero membelai lembut di sana, sementara bibirnya sudah di bahu Gianni. Tak lama kemudian, Gianni merasakan kalau tubuhnya melayang. Ternyata Jero sudah menggendongnya dan membawa Gianni menuju ke atas tempat tidur. Perlahan Jero meletakkan tubuh Gianni, lalu ia membuka kaosnya dan melemparnya asal. Membuka celana pendeknya dan juga melemparnya asal. Terlihat sekali kalau Jero tak sabar. Gianni memberanikan diri menetap Jero. Melihat tubuh atletis cowok itu yang nampak gagah bak seorang model cowok. Perlahan Jero merangkak naik dan memposisikan dirinya di atas Gianni. Jero melepaskan ciumannya lalu mulai mencium pipi Gianni, dan turun ke lehernya sementara tangannya bergerak turun, kembali bagian sensitif Gianni. Sayup-sayup Gianni mendengar suara tangisan Alexa. Pok, pok, pok. Gianni, Gianni. Terdengar suara Geraldo. Gianni dengan cepat mendorong tubuh Jero. Ia mengenakan kembali bajunya dan meminta Jero untuk mengenakan lagi celananya. Iya, Kak. Gianni membuka pintu setelah Jero memakai celananya dan ia memakai kimono gaun tidurnya. Tolong, liatin Alexa, dia tiba-tiba saja menangis dan kakak tak bisa membujuknya. Maaf ya jika kakak mengganggu istirahat kalian, kata Geraldo dengan wajah sedikit malu. Gianni segera berlari ke kamar Alexa. Dilihatnya Alexa sedang menangis sementara Finley sedang membujuknya. Bibi. Alexa langsung mengulurkan tangannya meminta Gianni untuk memeluknya. Sayang, ponakan bibi yang cantik. Ada apa? Gianni langsung menggendong Alexa sambil mencium pipi montok Alexa. Echa takut, Bi. Ada cicak. Alexa memang sangat takut dengan binatang yang satu itu. Ia akan lari terbirit-birit jika melihat cicak. Itu karena seekor cicak pernah jatuh di atas tubuh Alexa setahun yang lalu dan menimbulkan trauma padanya. Cicak. Kok bisa? Gianni menatap Finley. Ia yakin kalau kakak iparnya itu melakukan sesuatu. Cicaknya jatuh di kaki Echa. Ya, sudah. Sekarang Echa bobo lagi ya. Bujuk Gianni. Echa maunya bobo sama bibi. Echa bobo sama papa aja ya. Geraldo membujuk anaknya. Gak mau. Maunya sama bibi. Di kamar bibi. Alexa berkata agak keras. Iya. Ayo kita ke kamar bibi, kata Gianni sambil menatap kakaknya. Malam ini saja, Kak. Finley tersenyum senang. Rencananya berhasil. Tadi ia melihat bagaimana tatapan mata Jero yang berkabut penuh gairah saat menyusul Gianni. Tatapan itu selalu dilihat Finley saat Jero bersamanya. Dan ia tak mau kalau Gianni sampai menaklukkan Jero. Beruntungnya tadi ia mendapatkan seekor cicak dan langsung di bawahnya ke kamar Alexa. Gianni masuk ke kamarnya. Dilihatnya Jero sedang duduk di atas sofa. Masih bertelanjang dada sambil memainkan ponselnya. Kak, Alexa mau tidur dengan kita malam ini, kata Gianni, tak peduli dengan tatapan mata protes Jero. Uncle Jelo, ayo bobo. Nanti digigit cicak, kata Alexa dengan tatapan polosnya. Nanti saja, Echa. Paman belum mengantuk. Bobo di sini, bersama Echa dan Bibi. Wajah Alexa sedikit cemberut, bahkan matanya mulai berair. Jero sungguh tak tahan melihat tatapan mata itu. Ia pun meletakkan ponselnya, lalu mengambil kaosnya dan mengenakan kembali. Saat ia akan naik ke atas tempat tidur, Alexa kembali berbicara. Uncle Jelo bobonya di sebelah bibi. Supaya kalau ada cicak yang masuk, cicaknya menyelang Uncle duluan. Jero pun berputar ke sisi sebelah kanan. Ia membaringkan tubuhnya di dekat Gianni. Gianni membelakangi Jero dan mulai menepuk-nepuk pantat Alexa agar ponakannya itu cepat tertidur. 1 jam berlalu. Jero sungguh tak bisa memejamkan matanya. Badannya masih terasa lelah namun pikirannya justru sedang diarahkan pada Gianni yang berbaring memunggunginya. Jero dapat mencium harum rambut gadis itu yang membuat kepalanya menjadi cenat-cenyut. Seharusnya tadi mereka sudah bercinta. Seharusnya tadi ia sudah bisa menuntaskan hasratnya yang sudah lama terbendung karena tak pernah lagi menyentuh wanita. Perlahan tangan Jero terulur dan memegang pundak Gianni. Ia mengelusnya perlahan.
Gianni langsung membalikan tubuhnya dengan kaget. Perlahan tangan Jero terulur dan memegang pundak Gianni. Ia mengelusnya perlahan. Gianni langsung membalikan tubuhnya dengan kaget. Sepertinya gadis itu pun belum tertidur dengan pulas. "Ada apa, Kak?" tanya Gianni sedikit berbisik sambil mengerutkan dahinya. Jero tak menjawab. Ia langsung memegang dagu Gianni dan mencium perempuan itu dengan begitu rakusnya. Gianni sangat terkejut. Ia berusaha menolak namun tak bisa banyak bergerak karena takut Alexa akan terbangun. Tangan Jero kembali bergerak nakal, membelai paha Gianni dan semakin berani naik ke atas. "Kak, Alexa bisa bangun." Gianni akhirnya bisa melepaskan ciuman Jero dan memprotes tindakan cowok itu. "Kepalaku sakit, kau harus bertanggung jawab dengan apa yang kau lakukan di meja makan tadi." Gianni tersenyum. "Jadi kakak menginginkanku?" "Ya," jawab Jero dengan frustasi. "Sayangnya aku nggak bisa, Kak. Puaskan aku dengan cara yang lain." "Cara yang lain gimana?" Gianni bingung. "Dengan tanganmu." "Apa?" Gianni terkejut. "Aku akan keluar dan mencari perempuan lain untuk memuaskan diriku." Jero akan bangun namun Gianni menahan tangannya. Di sofa, "Kak." Kali ini Jero sudah tertidur pulas di samping Alexa. Cowok itu tak pernah mengira kalau hanya dengan tangan mungil Gianni, ia bisa mendapatkan pelepasannya. Namun berbeda dengan Gianni. Gadis itu yang berpura-pura tersenyum sedang menahan rasa jijiknya. Makanya setelah Jero tertidur, Gianni langsung ke kamar mandi. Ia membasuh tangannya dengan sabun, menggosoknya dengan sangat kuat bahkan tangannya sampai memerah. Setelah tangannya selesai ia cuci selama berulang-ulang, ia pun mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada Joanna. Gianni menceritakan apa yang ia lakukan pada Geronimo. Joanna pun membalasnya, "Bagus sayang, biar Jero tahu betapa istimewanya kamu. Hanya dengan tangan saja kau bisa membuatnya puas. Apalagi jika ia memasukimu. Buang rasa jijikmu itu. Kau harus belajar menikmatinya. Gak ada yang perlu kau takutkan. Oke. Buat si bule bertekuk lutut hanya padamu." Gianni menarik napas panjang. Joanna selalu berhasil menenangkan dia. Ia menyimpan ponselnya lalu naik ke atas tempat tidur. Alexa dibiarkan ada di tengah sehingga akan membuat jarak di antara mereka. Gianni dan Jero akhirnya tiba di rumah baru mereka. Mama Sinta sudah menyiapkan rumahnya dengan sangat luar biasa. Ia sengaja belum mendatangkan asisten rumah tangga di rumah itu karena ingin memberikan Gianni dan Jero lebih banyak waktu berdua. Asisten rumah tangga akan datang 3 hari sekali untuk membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Setelah mengatur pakaian Jero di dalam lemari, Gianni pun menarik kopernya keluar kamar. "Kamu mau kemana?" tanya Jero heran. "Ke kamarku." "Ke kamarmu?" "Ya, aku akan tidur di salah satu kamar tamu yang ada di lantai 1. Sebaiknya kita pisah kamar, Kak. Soalnya aku lihat kalau satu kamar, kakak kadang tak bisa menahan diri untuk tak melihat ke arah tubuhku." "Apa? Kakak mau mungkir?" tanya Gianni menantang. "Aku ke kamar mandi dulu," kata Jero berusaha menyembunyikan rasa kesalnya. Ia sungguh malu karena Gianni tahu bahwa ia sangat menginginkan gadis yang dikatakannya tak masuk kategorinya itu. Setelah Gianni membereskan kamarnya, ia pun ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Kulkas sudah penuh dengan berbagai macam bahan untuk memasak. Pasti Mama Sinta yang menyiapkannya. Selama 1 jam lebih, Gianni bekerja menyiapkan makan malam. Saat ia baru selesai mengatur makanan di atas meja, ia melihat Jero yang menuruni tangga dengan baju yang rapi. Celana jeans dan kemeja warna hitam. Jero sedikit terkejut melihat baju yang Gianni pakai. Celana pendek dan blus putih yang hampir menutupi celananya. Gianni justru terlihat begitu menggoda dengan wajah yang sedikit berkeringat. Jero buru-buru memalingkan wajahnya agar tak ketahuan mengagumi Gianni. "Mau pergi, Kak?" tanya Gianni. "Ya, aku ada janji dengan Frankie dan Beryl." "Gak makan dulu, Kak. Aku sudah selesai masak. Aku justru janjian untuk makan malam bersama mereka. Aku pergi dulu ya." Jero melangkah. Namun baru beberapa langkah ia berbalik. "Mulai besok, kamu tak usah lagi menyiapkan makan pagi, siang atau makan malam untukku. Kita akan mengurus diri kita masing-masing mulai sekarang. Dan kamu tenang saja, aku akan menahan diri untuk tidak menyentuh Finley."
Aku akan cari perempuan lain untuk bersenang-senang. Tunggu, Kak. Jero menoleh lagi. Aku akan tetap menyiapkan makan pagi, makan siang dan makan malam untukmu. Selama setahun pernikahan kita, aku akan menyiapkan semua kebutuhanmu. Jangan lupa salam untuk Kak Berilia, ujar Giani sambil tersenyum. Sama sekali tak terlihat kalau dia terluka. Jero langsung melangkah pergi. Ia sebenarnya kesal karena Giani memilih untuk tidur di kamar yang lain. Bukankah semalam Giani sangat memuaskannya? Makanya ia ingin membalas semua perlakuan Giani padanya. Sebenarnya Jero hampir tergoda untuk menikmati makanan yang disiapkan Giani karena aromanya sangat menggoda. Namun cowok itu mengeraskan hatinya. Setelah Jero pergi dengan mobilnya, Giani langsung menelepon Bilumi. Halo, Bi. Apakah Kak Finley ada di rumah? Nyonya baru saja keluar. Katanya mau makan malam dengan teman-temannya. Dan kakakku, Tuan sedang menjamu rekan bisnisnya yang baru tiba dari Cina. Alexa kesepian dong. Nona Alexa sedang main dengan pengasuhnya. Makasih, Bi. Tolong jaga Alexa. Giani mengakhiri sambungan teleponnya. Ia kemudian melangkah ke meja makan. Ia menikmati makanannya. Ia tak merasa sakit hati saat Jero tak mau makan. Selesai makan, ia membungkus makanan itu si kotak makanan yang ada. Giani kemudian menghubungi petugas keamanan perumahan, meminta mereka untuk menjemput makanan yang sudah disiapkannya. Petugas keamanan itu merasa bersyukur, karena penghuni baru perumahan elit ini ternyata sangat baik hati. Setelah menutup pagar dan pintu depan, Giani membuka aplikasi di ponselnya. Aplikasi yang menghubungkan GPS yang disembunyikannya di mobil Finley dan juga mobil Jero. Jantung Giani berdetak sangat cepat saat ia melihat kalau GPS yang ada di mobil Finley dan Jero berada di tempat yang sama. Di apartemennya Jero. Giani terkejut. What can I do? I need you Joanna.